Wajarlah mereka tombak. Orang Tuhannya bilang di dalam kitab Tanakh, Mesia itu akan datang eh, menyelamatkan orang Yahudi. Menyelamatkan dirinya saja dia nggak mampu, gimana orang Yahudi mau terima gitu loh. Jadi kalau di situ Yahudi nggak salah, karena dia ada ayatnya di kitabnya tertulis Mesia itu orang bukan Tuhan. Jadi kalau mereka tolak Mesia itu sebagai Tuhan ya normal. Cuman kejahatan mereka tuh cerdas tapi jahat. Itu sebenarnya gini, Yahudi itu cerdas tapi jahat. Saking cerdasnya mereka jangankan menerima Yesus sebagai Mesia, jadi Tuhan, jadi Mesia aja enggak. Iya. Makanya orang Yahudi jangan pernah dilawan, tak terkalahkan. Tuhan aja dibunuh. Loh, Jangan tunggu. coba lawan Yahudi. Justru salah. Justru yang nanti mengalahkan orang Yahudi adalah orang Islam. Karena Kristen itu tidak mungkin mengalahkan orang Yahudi. Tuhannya Kristen aja dibunuh orang Yahudi. Gimana anak-anak Theos? Beda, bro. Nah, kalau Islam itu memang diakui sama beberapa rabi mengatakan bahwa mereka itu akan ini dengan orang Islam nih. Karena memang orang Islam ini nih. Ya. Di mute dulu ya. Ini kita lihat ya. Memang orang Yahudi sendiri mengakui ini. Mereka tuh kalau dengan Islam mereka ini, makanya di Maroko itu disepakati bahwa nanti sultannya tetap orang Islam. Walaupun Yahudi ada di situ loh, nih. Selamat. Muslim ini kalau jalankan ajaran Islamnya, Yahudi itu tercirit-birit. Orang sekarang aja kau tengok lah itu idaman. Coba kita pakai logika nih. Israel itu dibantu sama Amerika senjatanya loh. Sampai detik ini aja mereka nggak bisa mencaplok seluruh negara, seluruh daerah yang dipertahankan Palestina, walaupun ada yang dihancurkannya. Tapi yang dibunuhnya anak kecil kan. Kalau bunuh anak kecil nggak usah jadi tentara lah. Kalau membunuh anak kecil sama perempuan nggak usah kau jadi tentara. Tapi mereka nggak mampu mengendalikan Hamas, belum mampu mereka menangkap, menguasai secara utuh. Padahal Tuhannya katanya udah bantuin, anak-anak dewa udah bergotong royong bantuin, sampai sekarang nggak bisa gitu loh. Nih lihat ya, Rabi Yahudi mengatakan ketakutannya terhadap orang Islam. Mana kemarin videonya? Nah, ini nih. Nih. Ini ke lu aja. Tuh. Rabi ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Rabi ini menyatakan bahwa tantangan besar umat Yahudi adalah keturunan Ismail. Umat Yahudi diuji dengan banyak tragedi, tapi mereka berhasil melewati semua itu. Namun menghadapi umat Islam, sang Rabi mengaku mereka sulit dikalahkan. Bagaimana kita mengalahkan orang yang tidak takut dengan that we have to counter it with a spiritual power that is greater than their spiritual power. Tuh. It's no, the last and most difficult galus that Am Yisrael will face will be the confrontation with Yishmael. Rabi ini Tuh. membuat pernyataan yang Ya, jadi salah bro. Jangan samakan kami dengan mental kalian Kristen. Kalian jangankan menghadapi orang Yahudi, kalian menghadapi umat Islam di Indonesia aja kabur kok. Digeruduk aja kalian kabur. Padahal ada Tuhan dalam diri kalian itu ya. Jadi kalau kami umat Islam ini justru kami menunggu Yahudi Hamas aja, yang mereka itu tertati-tati, bahan makanan kurang, senjata kurang, mereka nggak takut sama Yahudi, mereka tetap lawan. Kalau kalian bilang Yahudi tak terkalahkan, Hamas juga tak terkalahkan, emang dikalahkan. Kalau membunuh anak kecil, menghancurkan rumah orang, nenek-nenek yang kalian pijak, nggak perlu kalian jadi tentara. Tapi patriot Islam mati satu tumbuh 1000. Bertahun-tahun itu coba ya orang Zionis itu mau menguasai daerah itu. Hah? Nggak bisa. Ini bukti kalau sebenarnya mereka tuh nggak ada apa-apanya. Udah disupport itu, udah punya senjata hebat itu. Disupport lagi sih sama anak-anak dewa ini semuanya. Artinya inilah luar biasanya kalau jadi Islam. Kami nggak boleh takut sama makhluk, apalagi sama orang Yahudi yang pernah membunuh Tuhan kalian. Tapi kalau Kristen patut takut sama Yahudi. Diludahi aja kalian, ambil ludahnya Yahudi, kalian lapkan ke muka kalian. Kan itu kan ludahnya nenek moyang Tuhan kalian. Ludah kudus itu. Nenek moyang Tuhan kalian memijak kalian itu harus pikul salib. Orang Yesus saja dipijak-pijak sama orang Yahudi aja diam kok. Harusnya kalian ikuti itu. Jadi suatu saat kalau kalian dipijak sama orang Yahudi, kalian harus Tuhan baik, Tuhan baik. Atau kata Yesus dalam 1 Petrus pasal 2, kata
penulis kitab kalian dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 19, karunia kasih Tuhan kalau kalian menderita atas apa yang tidak kalian tanggung. Jadi semakin menderita kalian itu kasih karunia Tuhan kalian gitu loh. Iya. Jadi kalau orang Kristen ini diludahi Yahudi, seharusnya mereka tampung ludah itu, mereka jadikan sebagai skincare. Karena itu nenek moyang Tuhannya loh. Kalau kita beda kita ya. Yesus aja disalib sama atas keinginan orang Yahudi. Nggak main-main loh orang Yahudi ini loh kalau di hadapan Kristen. Tapi di hadapan umat Islam, Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Dalam Islam, mereka menyerang kami. Bahkan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Nabi Isa menjadi panglima bersama Imam Mahdi mengalahkan Zionis dan juga Dajjal, yang Al-Masih palsu yang pernah datang. Ya, jadi Al-Masih ini yang palsu ini sudah banyak datang, berkali-kali dia datang. Ciri-ciri Al-Masih palsu adalah cacat. Ya, ini nih. Kalau ada seorang yang mengaku Mesia ada cacat di tubuhnya, itu patut dicurigai. Ya. Kalau dalam iman Kristen kan Yesus kan bertangan bolong tuh, berlobang tangannya. Jadi orang Yahudi itu kalau dia cerdas, dia harus bijaksana, dia lihat tuh. Dilihat dari atas kepala sampai ke bawah. Ada cacat aja, makanya dikatakan bahwa Tuhanmu tidak buta matanya. Nanti Dajjal itu ciri-ciri ketegar tengkukan orang-orang yang menyembah Dajjal adalah dia menganggap Dajjal itu Tuhan padahal ada cacat pada matanya. Seolah-olah dia mengklaim bahwa Tuhan itu tidak sempurna. Ya. Gitu. Jadi kami umat Islam ini mustahil menyembah orang karena kami tahu orang yang sempurna aja tidak sama dengan Allah, apalagi Tuhan orang-orang cacat gitu. Ini, apakah Isa Al-Masih adalah Yesus? Bukan. Yesus itu dalam kitab kalian ada banyak. Ada Yesus anak Maria yang mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada yang mengaku Yesus sosok ngaku-ngaku segala kuasa telah diberikan kepada aku di bumi dan di surga, persis perkataan iblis. Jadi beda. Kalau Yesus anak Maria, coba lihat sopan orangnya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu anak Maria tuh. Itu bisa jadi sama dengan Nabi Isa lah itu. Tapi kalau segala kuasa telah diberikan kepada aku di bumi dan di surga, akulah Alfa Omega. Wah, itu berpotensi iblis. Karena Yesus tidak pernah ngaku-ngaku ketika dia ada di bumi. Karena dia selalu merendahkan dirinya. Aku nggak dapat berbuat apa-apa. Masa ada orang kontradiksi? Pertama dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa. Terus dia bilang aku punya kuasa. Kan nggak mungkin. Yang ngaku-ngaku punya kuasa yang bukan Tuhan itu hanya iblis. Hanya yang mengaku kuasa itu kalau nggak Tuhan, kalau nggak iblis. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku tidak berkuasa tapi dia bukan Tuhan, maka dia adalah iblis. Contohnya dalam kitab kalian tuh, iblis mengaku adalah penguasa bumi. Yesus juga ngaku berkuasa, sama persis dengan kelakuan iblis. Ketika ada sosok manusia mengaku sebagai Mesias yang baru bangkit dari kematian, konon katanya baru bangkit dari kematian, makan ikan goreng, tiba-tiba mengaku bahwa dia memiliki kuasa di bumi. Nah, itu karakternya beda banget dengan anak Maria yang rendah hati seperti nabi-nabi dan Nabi Isa itu. Iya, aku setuju. Tidak sama. Misi Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus, yang tidak boleh sama. Nah karena itu jangan bicara tidak boleh, kita bicara tidak sama aja. Kalau tidak boleh itu kan subjektif, itu pendapatmu. Kalau tidak sama itu saya akui. Nabi Isa itu tidak kurang ajar mulutnya. Nabi Isa itu tidak mungkin ngatain perempuan anjing, ngatain orang ular beludak, ngatain orang munafik, itu nggak mungkin. Nabi Isa itu lisannya sangat mulia. Bahkan ketika dalam sirah Nabawiyah ya, ketika dia berjalan bersama Hawariyun itu semua tutup mulut tuh. Tapi dia memuji, ada bangkai kambing ya, dia puji itu giginya cantik sekali. Tapi kalau Yesus itu jangankan kambing ya, pohon ara dia kutuk, orang lagi jualan dia acak-acak, perempuan dikatain anjing, orang Yahudi dikatain ular beludak. Ini memang karakter tuh beda banget. Yesus dalam kitab kalian dengan Nabi Isa karakternya beda banget. Nabi Isa itu wajihan fi dunya wal akhirah. Istilahnya itu dekat dengan Allah di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus itu kan terkutuk, dia dijadikan berdosa, terkutuk. Secara esensi memang beda.
Loh, Memang secara esensi beda kelas memang. Sorry. Iya. Aku tadi ada nyebut satu lagi sepatu. tambahan Izin Bang Idama ya, ada satu lagi tambahan Yesus mengatakan kepada yang katanya ibunya dengan mengatakan, "Hei perempuan." Nah, itu juga tuh. Kalau Nabi Isa itu dia aja melindungi ibunya waktu dia masih bayi loh. Kan gara-gara dia diizinkan Allah, iya, waktu Allah mengizinkan dia bisa berbicara. Ntar saya mau jemur sepatu. Sepatu aku jatuh. Tapi kalau Yesus waktu dia lagi khotbah di Bukit Zaitun aja ibunya datang, "Ini ibumu." "Mana ibuku? Mana saudaraku? Ibuku dan saudaraku mereka yang mengerti firman Tuhan," katanya. Kan sedih kali itu. Nabi Isa aja waktu dia masih bayi aja ibunya dia yang bela. Akhlaknya emang beda. Emang agak beda akhlaknya antara Yesus dengan Nabi Isa. Ya agak tercela sih Yesus katanya. Woman katanya. Perempuan katanya. Agak kasar sih. Terus agak gak sopan menurut aku. Masa mamanya datang mau nengok anaknya lagi khotbah di Bukit Zaitun diejek, tidak diakuinya kan. Parah kali pun Yesus. Itu sih bedanya. Itu Bang itu ya. Memang beda karakternya. Sorry ya sambil jemur sepatu ya. Saya lupa tadi guys, kemarin jemur sepatu. Lanjut Bang Duta, santai-santai ya. Kita debatnya nggak Sepatu debat-debat kuliah ini. Insya Allah. Iya. Jadi kalau Tuh, tidak sepatu kuliah, diperbolehkan, kalau tidak diperboleh kata bahwa itu tidak boleh tidak diperbolehkan, berarti ada kemungkinan dia sama. Apa nih? Kemungkinan sama tuh bukan gini loh. Yesus dalam kitab kalian itu banyak perspektifnya. Menurut Matius lah, menurut Lukas lah, menurut inilah, menurut itulah. Kan menurut. Maka kami tidak percaya gitu loh. Tapi kalau Iya. dilihat ada yang sama karakternya. Contoh, karakter yang baik itu sama dengan Nabi Isa. Contoh ketika ada yang bernama Yesus waktu dia mengaku, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku mengikuti perintah Bapa." Itu sama persis seperti Nabi Isa tuh, tawadhu dia. Tawadhu. Berarti intinya ini orang yang berbeda. Iya, orang berbeda lah, nggak aja berbeda. Nah, orang yang berbeda ini sekarang, apakah Isa itu adalah orang Israel atau bangsa orang Yahudi? Apakah Isa itu adalah orang Israel atau orang Yahudi? Bukanlah. Nabi Isa itu tidak pernah dipanggil dengan Bani Israel loh. Nabi Isa itu selalu dipanggil dengan Ibnu Maryam. Apa maksud Ibnu Maryam? Anak Maria. Nggak Maria? mungkin dia dikatakan Bani Israel. Maria? Kalau Maria iya, Maria itu Bani Israel. Yang kau tanya kan anaknya bukan Marianya. Kan keturunan itu dari bapak, bukan dari mama. Mana sih? Lalu dia keturunan apa? Siapa? Yesus. Yesus mana bapaknya? Dia nggak ada keturunan, nenek moyangnya nggak ada, bapaknya nggak ada. Jadi tanpa keturunan. Memang dia nggak punya bapak. Gimana sih Nabi Isa kan nggak punya bapak? Ya, berarti matematikanya kita pastikan dia tidak punya keturunan. Bukan nggak, memang dia belum. Ini aneh nih, nenek moyang nggak punya nenek moyang, nggak punya keturunan. Gimana sih Iya, dia ini? kan nggak ada keturunan dari siapapun. Berarti dia tanpa dari keturunan siapapun. Tanpa nenek moyang. Karena dalam Islam dan Yahudi yang namanya nenek moyang itu disandarkan kepada bapak, bukan kepada mama. Dia cuma punya mama doang, makanya disebut dengan Ibnu Maryam. Dia nggak Lalu punya dia bapak, tinggal nggak ada. sebagai bangsa apa dia? Kalau bangsa, dia tinggal di lingkungan bangsa Israel, makanya dia adalah nabi untuk Bani Israel. Berarti dia orang Israel. Orang Israel dalam tanda kutip dia tinggal di sekitaran orang Israel, iya, tapi bukan keturunan orang Israel secara nasab, karena dia bapaknya nggak ada. Berarti Ngerti nggak sih? Nah, kamu bertanya ini, kamu ngerti nggak dengan pertanyaanmu? Penjelasan saya sejelas itu tuh kamu pahami nggak? saya ngerti. Kamu ngerti nggak bedanya bangsa dengan etnik? Kamu tahu nggak? Bangsa Indonesia, apakah kita semua satu keturunan? Enggak. Keturunan saya bisa jadi dari apa? Bisa jadi saya ini keturunan dari Dewa Mitra misalkannya. Kau bisa jadi dari Dewa Zeus. Sementara kita bangsa Indonesia karena kita tinggal di satu daerah. Tapi kalau etnik, Bani itu kan anak. Nggak bisa aku dikatakan Bani Israel kalau bapakku Bani Ismail, nggak bisa. Itu namanya fitnah itu.
Itu namanya memfitnah, nggak boleh. Nah, dalam situasi Isa seperti itu dan dia sebagai bangsa Israel, apakah bangsa Israel mengenal yang namanya Isa? Bangsa Israel yang mana dulu nih? Aku kan nggak tahu. Itu udah masuk kategori sejarah. Kau mempertanyakan pengetahuan orang Israel sama aku. Mana aku tahu? Ada-ada aja ini. Lalu dari mana kita tahu dia bangsa Israel? Dari mana kita? Dalam Al-Quran, Nabi Isa itu dijelaskan Nabi untuk Bani Israel. Isa ini tidak diketahui dari informasi orang, tapi dari informasi Tuhan. Sementara dalam kitab kau, Yesus, bro, kalau kau mau belajar betul-betul, pertanyaanmu tolong dengarkan jawabanku. Kan pertanyaanmu tadi tuh eksplisit tuh. Tolong dengar jawabanku dulu, telaah dulu. Telaah dulu, jangan langsung menyambar gitu loh. Pahami dulu. Bangsa dan bani itu beda. Dari mana kami tahu kalau Isa ini Bani Israel? Dari Al-Quran. Karena Nabi Isa ini bukan tokoh historis. Tidak ada satupun pengetahuan tentang Isa didapatkan dari sejarah. Bukan dari perkataan orang si A, si B, si C. Karena Nabi Muhammad itu bukan orang yang nanya-nanya ke orang-orang, enggak. Tapi dalam kitab kau, pengetahuan tentang Yesus ini dapat dari orang-orang. Menurut pandangan orang, menurut omongan orang. Orangnya yang juga nggak jelas, tak siapa. Makanya nggak bisa dipercaya kitabmu. Sementara Al-Quran kami didapat dari pengetahuan, informasi dari Tuhan. Karena dia seorang nabi. Gitu loh. Ini bedanya kita. Yang menjadi persoalannya begini, yang mau saya tanyakan. Persoalan siapa dulu nih? Persoalanmu aja. Si Isa ini. Si Isa nggak jelas nih. Iya. Pertama Oh, dia kurang ajar. Ini emang anak anjing ini kayak gini nih. Lama-lama aku baik-baik sama kau, tapi kau kurang ajar. Kalau kau bilang Nabi Isa nggak jelas, Tuhan kau jelas nggak? Justru itu tadi Tuhan kau katanya jelas? kan. Yesus itu Gak kan boleh lah nggak kurang jelas. ajar. Aku nih kurang baik apa merendahkan diri melayani kau ngobrol dari tadi loh. Kau pikir aktivitasku nggak banyak? Aku nih banyak hal yang penting harus kulakukan. Demi untuk supaya kau cerdas, aku tetap layani kau ngomong. Kau bilang pula nabiku nggak jelas. Kan kurang ajar itu kayak gitu tuh. Kalau yang nggak jelas itu kitabmu. Emang tahu gak siapa penulis kitabmu? Nabi Isa tuh jelas. Nabi Isa saking jelasnya yang menyampaikan dia adalah Allah. Saking jelasnya. Kitab kau yang nggak jelas, Yesus kau yang nggak jelas. Tamana satu Yesus kau jahat kali ya. Mulut kalian Kristen ini loh, memancing emosi gua aja. Dari tadi aku baik-baik ngomong sama kalian Kristen ini. Memang kalian tuh nggak ada adab. Dikasih ilmu malah kurang ajar. Kau bilang pula nabiku nggak jelas. Kan aku bilang, kalau kau menghujat Tuhan kau kutuk dia nggak apa-apa. Jangan nabiku kau hujat. Aku membela nabiku aja sampai aku mati pun aku nggak masalah loh. Ya, janganlah sampai aku mati pula membela nabi ya. Karena nanti aku mau berperang sama Nabi Isa aja nanti lawan Yahudi. Nggak, diam dulu kau. Bukan, beginilah kami umat Islam, tidak sudi kami kalau nabi kami dihujat. Kau bilang nabiku nggak jelas. Omongan nggak jelas itu kan seolah-olah kau mengatakan Al-Quran nggak jelas. Bisa kak kau buktikan kalau Al-Quran kami nggak jelas? Al-Quran kami secara epistemologis salah satu-satunya kitab suci yang ilmiah itu Al-Quran secara epistemologis. Kitab kau nggak jelas, penulisnya nggak tahu siapa. Menurut anggapan orang, siapa orangnya pun nggak tahu. Kau menjawab. Jangan kau kayak gitu. Mentang-mentang agamanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Agama orang pula ini tuduhnya. Jangan. Lanjut. Yang Aku ini baik. Kalau kau nggak ngomong sembarangan. Nih dengar ini. Yang nggak jelas itu kan saya nggak jelas. Makanya. Ya ngomonglah. Kalau aku nggak jelas, bilang gitu. Jangan kau bilang nabiku nggak jelas. Ya kami nggak jelas. Saya nggak jelas tentang Nabi Isa ini. Pertama. Kan gak aku jelaskan Nabi Isa dari tadi. Kan aku yang menjelaskan Nabi Isa. Dia bukan anak-anak Bani Israel. Karena dia itu anak seorang wanita. Kalau mamanya iya Bani Israel. Tapi dia bukan Bani Israel. Karena dia itu bukan anak Israel. Bukan anak keturunan Israel. Karena dia gak punya bapak. Paham gak? Iya saya paham itu. Karena itu kalau dibilang dia untuk Bani Israel. Israel yang sudah agak dibagi. lain kau ketemu nih. Mana umat dia? Apalah pertanyaan kau ini? Kau tahu nggak yang disebut dengan Bani Israel? Bani Israel itu artinya anak-anak cucu-cucu si Israel. Dan mereka itu berkelompok-kelompok. Nabi Isa lahir di tengah-tengah mereka. Makanya Nabi Isa itu datang untuk menyelamatkan mereka. Bahkan Tuhan kau pun bilang gitu kan. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Itu pun nggak pandai. Betul. Pantas Kristen. Sekarang
Nabi Isa kita ini kan ke Bani Israel. Kalau Yesus kan ketahuan itu ya, dia punya murid tuh, ada 12 orang. Lalu Apa berkembang. pula ketahuan dia punya 12 murid? Bagaimana si Isa ini setelah dia jadi Bani Israel? Apa yang Memang, dia lakukan? memang agak emang Kristen ini pantas jadi Kristen, teman-teman. Sejak kapan? Sejak kapan kau mengatakan si Yesus ini kan punya 12 murid? Itu kan klaim di kitabmu. Pertanyaanku adalah, bisa nggak kau membuktikan bahwa Yesus punya 12 murid itu tervalidasi secara ilmiah, fakta arkeologis. Misal nih, Nabi Muhammad itu secara fakta arkeologis terbukti punya menantu namanya Abu Bakar sama siapa satu lagi, Umar. Kenapa? Umar itu masuk dalam kisah historis ketika dia bertemu dengan Sopronius. Nah, Sopronius ini tokoh agama lain dan diakui oleh agama lain bahwa memang bertemu dengan Umar. Itu namanya fakta arkeologis. Nah, sekarang aku tanya sama kau. Kau tunjuk fakta arkeologis kalau Yesus betul-betul punya 12 murid. Klaim Yesus punya 12 murid itu hanya omongan dalam kitabmu yang nggak jelas siapa penulisnya. Jangan mengaku-ngaku jelas lah di sini loh. Kitabmu nggak ada yang jelas isinya loh. Kalau Al-Quran itu jelas. Perhatikan nih, mohon izin ini 2 menit. Kita Kalau bicara sama ketahui aku ada jelas-jelas Musa nih. ngomongnya. Ada Musa ya. Nah, dari mana kau tahu Musa? Nah, dari kitab suci lah. Dari mana lagi kalau kitab suci? Oke, apa alasan kitab itu kau katakan suci? Kenapa kitab itu kau katakan suci? Alasannya apa? Coba, tidak ada alasan kita berani ke Departemen Agama kalau itu dibilang bukan kitab suci. Teman-teman, saya bertanya ini bukan mempertanyakan legitimasi Departemen Agama. Yang kutanya adalah ketika statementmu bahwa kitabmu jelas. Jelas kitabmu suci. Makanya aku tanya, kitab karangan orang yang tidak jelas di kanon berubah-ubah dan diterjemahkan berulang-ulang dianggap suci, alasannya apa? Coba kau tunjukkan sama aku, jelaskan sama. Kalau Al-Quran jelas nih, apa alasan Al-Quran dikatakan suci? Pertama, tidak bercampur dengan perkataan manusia, semuanya murni perkataan Allah. Kedua, kenapa Al-Quran dikatakan suci? Di dalamnya jelas memberikan petunjuk tentang siapa Tuhan, siapa Nabi, dan dukun-dukunnya, dan sangat eksplisit. Dan tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan yang lainnya, dan bahkan semua ayatnya bisa dihafal. Dan hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang apabila ditanya epistemologisnya siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu mampu dijawab. Tapi ketika kitab kalian yang kalian katakan suci ini, aku ndak terima gitu loh. Kenapa? Apa bedanya kitabmu dengan buku porno? Kalau ada buku porno dimasukkan ayat Markus di dalamnya, apakah bisa dikatakan Bible? Nah, untuk statementmu itu yang mengatakan kalau kami kan jelas Musa, dari mana informasinya? Dari kitab suci. Apa alasan kitabku dikatakan suci? Tapi kalau kau tadi menjawab begini, dari mana kau tahu tentang Musa? Dari karangan-karangan tulisannya orang Yahudi. Aku masih diam. Oke lah, itu betul. Karena memang Musa yang dalam perspektif orang Kristen diketahui dari buku-buku Yahudi yang banyak menipu. Orang Yahudi itu kan dikatakan Al-Quran dan Yesus banyak penipu. Jadi kalian itu semua pengetahuan kalian tentang Yesus, tentang buku-buku, tentang orang apa Tuhan-Tuhan atau segala macam, itu kalian dapat dari orang Yahudi yang banyak berbohong. Baik menurut Nabi Muhammad, baik menurut Yesus. Karena gelar mereka ular beludak. Jadi kalian itu menyandarkan informasi tentang Musa, Abraham dari orang yang terbiasa berdusta. Sementara kami dapat informasi dari orang yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Makanya saya tanya, alasan kau mengatakan bahwa pengetahuanmu tentang Musa itu lebih jelas daripada pengetahuan kami tentang Nabi Isa, apa alasannya? Karena aku tahu dari kitab suci. Kan berlanjut pertanyaannya. Oke. Kalau kau akui kitab karangan yang nggak jelas itu adalah kitab suci, sebutkan satu alasan kenapa kitab itu dikatakan suci. Kalau nggak bisa kau jelaskan sama aku, jangan kau katakan suci, itu tipuan namanya. Kemenak kan mengatakan itu kitab suci. Kemenak mengatakan itu kitab suci bukan karena ada alasan ilmiahnya, tapi karena kalian diakui sebagai agama di Indonesia. Ketika negara Indonesia mengakui Kristen sebagai agama, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan. Nggak begitu caranya. Maka untuk menunjukkan kepada kami bahwa kalian itu ilmiah, coba kalian jelaskan apa alasan kitab kalian dikatakan suci. Karangan orang iya, campuran iya, nggak tahu otoritasnya yang mengkanon siapa. Isinya banyak pornonya, banyak ayat-ayat kejinya di dalam. Ada Tuhan di dalam berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kok bisa dikatakan suci? Maka tolong jelaskan kepada saya, apa alasan kitab kalian dikatakan suci? Karena Itu baru ilmiah. Itu kan diilhamkan. Diilhamkan itu maksudnya apa? Diilhamkan. Ada Nggak, penguasa. maksudnya nggak ngerti maksud diilhamkan ini apa maksudnya? Baik, Coba kasih jelaskan tahu. lebih.
Ya, diilhamkan itu artinya ada kontrol Allah di dalam waktu mereka itu menulis itu sehingga tidak ditemukan kesalahan. Tidak ada kesalahan. Mantap nih ya, tunjukkan samamu ya. Itu namanya kitab Aduh, suci. tidak ada kesalahan ya. Nih. Yonatan Purnomo mengatakan dalam kitabmu tuh ada 6.000 kesalahan loh. Yesus Jonathan yang bilang, Tuhan nggak bilang gitu. Loh, Siapa Jonathan kamu lebih lebih berilmu daripada Yonatan Purnomo. Kamu bisa bahasa Yunani nggak? Oh, Yonatan memang Purnomo itu Jonathan seorang itu- dokter bahasa Yunani loh. Jonathan ini Tuhan. Teman-teman Dari perhatikan. Tuhan. Loh. Yang menulis kitab Kalau kau dia itu emang Tuhan. Barulah. Ber- Nabi lah. Bro, Nabi, bro, ada Nabi kalau- Musa. yang menulis kitab Yahudi itu Nabi Musa emang. Ada Yesaya. Kan banyak. Ada Daniel. Memangnya yang menulis kitab Yesaya itu Yesaya. Emang apa kelebihan si Purnomo sama si Daniel sama si Musa? Jauh lah. Setidaknya si Yonatan Purnomo bicara dengan ilmu. Kau bicara nggak pakai ilmu. Yang kutanya itu penulis kitab Yesaya itu Yesaya. Kau tahu dari mana penulis Yesaya itu adalah Yesaya? Nih, kutunjukkan kau data deh. Ada kadang memang dengan orang Kristen nih kita harus menggunakan bahasa-bahasa rendah. Nah, Loh, kau kalau seandainya kau tidak sepakat ada orang Kristen yang kuliah dan berilmu, enggak masalah. Tapi dalam dunia akademisi, yang namanya kebenaran itu, salah satu kebenaran itu disebut dengan kebenaran teori, kebenaran performa. Kebenaran yang disandarkan kepada orang yang berilmu. Kau bukan siapa-siapa, orang bodoh mengatakan orang berilmu, orang bodoh itu enggak diterima. Misalnya kau Coba. bukan orang... Enggak, tunggu dulu, aku tanya dulu. Kau pernah belajar teologi enggak? ya paling tidak baca-baca lah. Kau cuman baca-baca, nenekku juga bisa baca-baca. Yonatan Purnomo itu Iya. adalah seorang doktor. Dia Ya, seorang walaupun doktor. dia dokter, sampai sekarang masih ada kitab kejadian-kejadian, Alkitab itu nggak boleh. Kitab porno juga masih berserak sekarang. Memang kalau kitab itu masih ada, kitab itu benar. Nah, ada ya nih, kau tengok inilah. Udahlah kau kalau mau menyela-nyalahi orang terpelajar di kalangan kau tuh nggak ada urusan sama aku. Aku pakai literasi aja. Aku nggak mau Iya, cokok nggak teologi seperti aja. apa itu? Lama-lama sebaik-baiknya Kristen kalau diskusi dengan kita, kalau udah ketampol mereka akan kejang. Lihat aja si dia ini, dari tadi kan sok baik dia ini, tapi aslinya kan kelihatan. Lihat aja, dia bahkan menghujat Yonatan Purnomo yang belajar loh. Jadi di Kristen ini orang semakin belajar semakin digoblok-goblokin. Kau tengok ini ya. Jadi apa kata Siapakah yang menulis Injil dan kapan? Kalian itu mendustai kami, membohongi kami. Kalian bilang penulis Matius itu Matius, dusta kalian. Menurut Katolik Identity, Katolik ini lebih dulu daripada Protestan tahu. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulisnya bukanlah Rasul Matius. Tuh. Iya, tapi kan tidak pasti, berarti ada kemungkinan. Oh, jadi agama kalian ini berdasarkan kemungkinan, tapi berani-beraninya kalian agama yang masih mungkin ini Tidak, ditawarkan kata kepada tidak. orang-orang. Tidak dipastikan, tidak. Ya sama, berarti tidak juga bisa kau pastikan bahwa penulisnya Matius. Jadi apa hebatnya kau yang memastikan? Apa hebatnya kau yang kira-kira penulis Matius dengan kira-kira bukan? Apa hebatnya? Sama aja itu posisinya itu. Kira-kira Matius dengan kira-kira bukan. Kan sudah Loh, ada sejak. dengan Yonatan Purnomo aja kalau orang kami percaya. Ya, gini dengar ya, dengar. Si Yonatan Purnomo tervalidasi kredibilitasnya sebagai seorang akademisi. Kau bilang jangan dipercaya. Terus kami percaya sama kau yang nggak terpelajar ini, Mak. Percaya sama Alkitab. Apa yang ku percaya dari kitab kau? Penulisnya aja nggak jelas. Lah, Kitab aja penulisnya nggak jelas. Nih contoh nih. Nih contohnya di dalam kitab kau tuh ada dongeng nih. Tengok, kitab kau tuh ada dongengnya di dalam. Masa aku percaya sama kitab yang ada dongengnya nih? Ini aku tunjukkan. Apa itu? Ini ilham Tuhan nih. Tuhan kalian mengilhamkan dongeng nih. 1 Korintus pasal 10 nomor 4 menurut ND dikatakan apa di sini ya? Bahwa menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan. Ini